Pada malam hari ini, beberapa menit ke depan, mari kita mengambil beberapa pelajaran dari salah satu firman Allah Tabaraka wa Ta'ala yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Di dalam Al-Baqarah 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah, wahai Muhammad, jika hambaku bertanya tentangku, ya, kata Allah, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku memenuhi, mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepada aku. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka memenuhi, ya, perintah-perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk atau senantiasa berada di atas petunjuk. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Isya dan tarawih yang rahmati Allah, Al-Baqarah 186 ini oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan bahwa ada dua sebab turunnya. Ada dua sebab turunnya. Yang pertama adalah kisah dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, Abu Musa Al-Asy'ari bercerita bahwa kami pernah dalam satu peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Abu Musa Al-Asy'ari, tidaklah kami melewati jalan atau menuruni lembah atau menaiki tanjakan kecuali kami bertakbir dengan kuat, ya, dan berdoa kepada Allah dengan suara yang kuat. Maka Rasulullah pun mendatangi kami dan Rasulullah mengatakan, arbi'u ala anfusakum, wahai sahabatku, ya, kasihanilah diri kalian, fa innakum la tad'una asamma wa ghaiban, sesungguhnya kalian tidak memanggil zat yang tuli dan tidak memanggil zat yang ghaib, ya, innama tad'una sami'an basira, sesungguhnya kalian sedang memanggil, sedang meminta kepada zat yang maha mendengar, ya, dan maha melihat. Ya, maksudnya kata Rasulullah, kalau berdoa tidak usah teriak-teriak, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, ya. Dengan suara pelan saja, ya, Allah sudah mendengarnya. Dan juga kata Imam Ibnu Katsir ada sebab turun yang lain. Ya, datang seorang A'rabi. Ya, ada seorang A'rabi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata A'rabi ini? Ya Rasulullah, aqaribun rabbuna fanunajihi. Wahai Rasulullah, apakah Rabb kita itu dekat? Maka kita cukup berbisik-bisik kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala kalau berdoa. Am ba'idan fanunadihi, atau Allah itu jauh sehingga kita harus mengeluarkan suara kuat kalau kita berdoa. Kata Imam Ibnu Katsir, Rasulullah tidak menjawab. Maka tidak lama turunlah Al-Baqarah 186 ini. Ya, kata Allah, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dalam Al-Qur'an Al-Baqarah 186 kata Allah, wahai Muhammad, kalau hambaku bertanya tentangku, kata Allah, fa inni qarib, katakan bahwa aku itu dekat. Ya, kata Allah, ketika tadi orang Arab tadi tanya, apakah Allah itu jauh atau dekat? Maka dijawab oleh Allah di Al-Baqarah 186, Allah itu dekat. Ya, bukan dekat dengan zatnya, tapi dekat dengan pengetahuannya. Allah mengetahui seluruh apa yang kita lakukan. Allah mengetahui seluruh kebutuhan kita, sehingga tidak perlu ada yang kita sembunyikan di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau dengan manusia kita bisa menyembunyikan. Katakan dengan seorang pimpinan, ketika dia ada kita kerja dengan baik, ketika dia tidak ada maka kita suka-suka, ya. Tapi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak. Bagaimanapun kita berbuat, apapun yang kita perbuat dan kapanpun, Allah maha mengetahui, karena Allah itu maha dekat. Dan juga Ramadan ini mengajarkan kepada kita betapa dekatnya Allah dengan ilmunya kepada kita, sehingga orang yang berpuasa dia tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang membatalkan puasa meskipun dia sendiri. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah itu dekat, dekat dengan ilmunya, mengetahui apa-apa yang dia kerjakan. Dan begitu juga makna qarib di sini adalah dekat. Allah senantiasa membantu hambanya. Maka dalam mengarungi kehidupan ini, kita jangan pernah mengandalkan kemampuan kita sendiri. Kalau kita andalkan kemampuan kita sendiri, maka kita tidak akan pernah mampu menyelesaikannya.
Hidup di dunia ini penuh dengan cobaan. Tidak ada di antara kita yang tidak ada cobaan. Tidak ada di antara kita yang tidak ada masalah. Cuman masalahnya berbeda-beda. Satu dengan yang lain, masalahnya Allah beda-bedakan. Dan ini adalah tabiatnya hidup di dunia. Sebagaimana kata pepatah Arab, "Ma zilta fi hadhihi dar la takhlu minal aqdar." Selama Anda berada di dunia ini, maka Anda tidak akan mungkin lepas dari ujian. Kalau ada di antara kita yang tidak mau diuji, maka kata para ulama kita, jangan hidup di dunia. Dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ketika diuji itu, Allah katakan, "Fa inni qarib." Aku itu sangat dekat, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dekat dengan ilmunya dan dekat dengan bantuannya. Maka selanjutnya kata Allah, "Ujibu da'watad da'i." Aku penuhi panggilan, aku jawab doa orang-orang yang memanggilku. Apa maknanya? Allah katakan kepada kita, Allah dekat. Dan kita mengaruhi kehidupan dengan berbagai macam permasalahan. Maka Allah anjurkan kita untuk berdoa, meminta bantuan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apalagi kalau kita kaitkan dengan bulan Ramadan. Ya, Al-Baqarah 186 ini berada di antara ayat-ayat puasa. Ya, Al-Baqarah 183 sampai dengan 187 itu adalah ayat-ayat yang cerita tentang puasa Ramadan. Ya, 183 sampai dengan 187. 186 Allah memerintahkan, menganjurkan kepada kita untuk berdoa. Maka kata Imam Ibnu Katsir dan beberapa ulama yang lain, kenapa Allah selipkan ayat doa di antara ayat-ayat yang cerita tentang puasa Ramadan? Ya, maka kata Ibnu Katsir, ini mengisyaratkan bahwa di antara ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan ketika bulan Ramadan, ketika kita berpuasa, adalah memperbanyak doa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita isi hari-hari kita dengan puasa, dan juga jangan lupa selain dengan membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lain, kita isi juga dengan meminta dan berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Kadang-kadang sebagian kita merasa aneh, ya, kenapa sebagian ulama bisa melakukan begitu banyak ketaatan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah bisa menamatkan sampai 60 kali khatam membaca Al-Quran. Ya, Qatadah salah seorang tabi'in, dia mengatakan, aku tiap hari, setiap 3 hari sekali khatam Al-Quran. Kenapa mereka bisa seperti ini? Dan kita kadang-kadang 1 kali saja untuk 1 bulan tidak bisa. Kenapa? Para ulama kita mengatakan, ya, bahwa para ulama dulu kita, mereka tidak mengandalkan kemampuannya. Kesibukan, kalau kita bicara kesibukan, para ulama kita lebih super sibuk dari kita. Dengan ilmu yang mereka miliki, jamaah mereka yang banyak, tulisan mereka yang juga cukup banyak, tapi tidak menghalangi mereka untuk bisa mengkhatamkan Al-Quran. Kuncinya apa? Salah satunya adalah memperbanyak doa. Berdoa kepada Allah agar dimudahkan untuk, ya, melakukan, mengisi Ramadan ini dengan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga selanjutnya kata Allah, "Falyastajibuli wal yu'minu bi." Tapi syaratnya ada. Siapa yang mau doanya dikabulkan, kata Allah ada 2 syaratnya. Apa itu? Yang pertama, hendaklah mereka mengerjakan perintah-perintahku. Ya, kalau kita berdoa meminta kepada Allah, jangan lupa juga kita penuhi perintah-perintah Allah. Kita jaga salat 5 waktu kita jaga ibadah-ibadah yang lain, dan kita juga tinggalkan maksiat-maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang kedua, kata Allah, "Wal yu'minu bi." Hendaklah mereka beriman kepadaku. Beriman bahwa Allah akan menjawab doa kita. Jangan sampai kita berdoa tapi tidak yakin. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum mustaqinina bil ijabah." Berdoalah kalian kepada Allah tapi dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa kalian. Jadi jangan sampai kita berdoa tapi tidak yakin. Ya, kata Rasulullah, jangan sampai seseorang berdoa, "Ya Allah, aku meminta ini." Kalau dikasih syukur, kalau tidak ya tidak apa-apa. Tidak boleh. Ya, kita harus yakin bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah yang di dalamnya bukan mengandung dosa dan bukan mengandung pemutusan tali silaturahmi, kecuali akan dikabulkan oleh Allah, ya, dengan 3 hal. Yang pertama,
doanya dikabulkan di dunia ini. Atau yang kedua, doanya Allah simpan di akhirat nanti. Atau yang ketiga, Allah jauhkan dari dia mara bahaya atau bencana dengan doa tersebut. Maka selama kita berdoa kepada Allah, kita penuhi syarat dan rukunnya, dan kita yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita, maka kita akan mendapatkan salah satu dari tiga hal tersebut. Bisa saja itu kita dapatkan di dunia, atau kalau kita belum mendapatkannya, maka Allah simpan kebaikan itu di akhirat nanti. Atau yang ketiga, Allah hilangkan dari kita mudarat ya, atau bahaya ya, yang akan menimpa kita. Oleh sebab itu kata para sahabat, kalau begitu ya Rasulullah, kami akan terus memperbanyak doa. Kata Rasulullah, Allah lebih banyak pemberiannya. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan tarawih yang rahmati Allah, mari kita isi Ramadan ini dengan memperbanyak doa kepada Allah tabaraka wa taala, terutama pada waktu-waktu mustajabah. Di antaranya adalah ketika makan sahur, ketika kita sedang berpuasa, dan ketika kita juga berbuka puasa, dan juga ketika kita sujud, dan ketika di antara azan dan iqamah. Mudah-mudahan Allah membantu kita untuk mengisi Ramadan ini dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah, dan memudahkan kita untuk